Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita kembali dari kematian kita yang sementara. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita setiap harinya untuk berbuat baik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan setiap pagi kita bangun dari tidur kita, katakan di dalam hati kita bahwa hari ini adalah hari terakhir yang diberikan oleh Allah. Hari ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah. Maka saya harus berbuat baik, maka saya harus beramal sebaik-baiknya. Saya harus berbuat baik kepada orang tua saya harus berbuat baik kepada istri saya harus banyak-banyak beramal, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Katakan setiap pagi ketika kita bangun bahwa hari ini adalah hari terakhir dan wajib kita maksimalkan hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang harus kita ikuti sunnah beliau, Nabi yang harus kita dahulukan ucapannya dibandingkan ucapan seluruh manusia di muka bumi ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-56 di bab jujur. An Abil Hawra'i As-Sa'di qala qultu lil Hasan bin Ali ma hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Al hadis sahih rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairuhum. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya berbunyi da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu terhadap apa yang tidak meragukanmu. Tinggalkan yang ragu-ragu dan ambillah sesuatu yang yakin, yang meyakinkan. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, para jamaah, yang pertama, agama Islam menghendaki umatnya untuk berdiri di atas keyakinan dan meninggalkan yang meragukan. Maka agama itu dibangun di atas keyakinan, bukan di atas keraguan-raguan. Dasar-dasarnya, dalil-dalilnya jelas semuanya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Al-Quran misalkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan-raguan sama sekali di dalam Al-Quran. Semua dari Al-Quran, dari depan ke belakang, tidak ada satu lafaz pun yang meragukan, semua meyakinkan dan dibangun di atas sesuatu yang yakin. Begitu juga hadis, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dibangun di atas keyakinan. Jadi dasar agama kita Al-Quran sudah jelas, itu yakin, sesuatu yang yakin. Kemudian hadis, para ulama sangat ketat dalam urusan hadis ini, mengklasifikasikan hadis menjadi hadis sahih, ada yang hasan, ada yang hasan li dzatihi, ada yang hasan li ghairihi, ada dhaif, ada maudhu, dan yang lainnya. Maka ketika beramal, seorang muslim wajib dibangun di atas sesuatu yang meyakinkan, di atas dalil yang meyakinkan, bukan hal yang meragukan. Bukan kita beramal kemudian kata si fulan, kata si ini, kata si itu. Tidak, tapi kembali kepada sesuatu yang meyakinkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kemudian kita beramal berdasarkan perasaan kita, berdasarkan ucapan-ucapan seseorang yang tanpa dasar. Maka agama Islam menghendaki umatnya untuk berdiri di atas keyakinan. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, para ulama menjadikan hadis ini sebagai satu kaidah di dalam urusan fikih. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, lalu hendaklah kalian memegang sesuatu yang meyakinkan, yang tidak meragukan. Mengambil sesuatu yang tidak meragukan. Ini kaidah dalam urusan fikih, kaidah usul. Para ulama ketika menjelaskan, memberikan permisalan kaidah ini, hadis ini, ketika seseorang yang ragu di dalam sholatnya, dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, dia mau menghitungnya 3 rakaat, dia takut kekurangan rakaatnya. Dia menghitungnya 4 rakaat, dia takut kelebihan rakaatnya. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari hadis yang dijadikan kaidah ini, maka putuskan dengan yang terendah, yaitu 3 rakaat. Karena hal itu lebih meyakinkan, tidak meragukan, dan lebih aman daripada kita mengambil sesuatu yang lebih. Kemudian misalkan ketika seseorang sudah berwudu dari rumahnya, lalu berangkat ke masjid, kemudian dia ragu wudunya ini sudah batal atau tidak. Di rumahnya dia sudah yakin bahwa sebelum berangkat dia berwudu, maka dia ragu batal atau tidak. Maka yang diambil adalah yang yakin, yaitu dia yakin telah berwudu. Yang ragu yaitu yang batal atau tidak. Maka yang ragu ini ditinggalkan. Ambillah yang yakin. Begitu juga di dalam salat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhubungan dengan kaidah ini adalah rasa was-was batal ketika salat. Maka kita jangan mengambil yang ragu, yang was-was, yang enggak jelas. Ambillah yang yakin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Kamu jangan batalkan sholat sampai kamu benar-benar yakin kentutmu itu mendengar suara kentutmu atau mencium bau kentut. Maka hadis ini dijadikan kaidah para ulama, oleh para ulama di dalam masalah usul fikih. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kejujuran itu melahirkan ketenangan. Kejujuran akan melahirkan, mendatangkan ketenangan. Ketika kita berkata atau berbuat jujur, maka kita telah berbuat kebaikan, dan kebaikan pasti akan mendatangkan ketenangan. Kalau kita berbuat jujur, berkata jujur, hati kita akan tenang. Walaupun mungkin kita dicemooh, dihina oleh orang, karena kita jujur, tetap hati kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sabda Nabi, fa inna sidqa tuma'ninah. Orang yang jujur pasti melahirkan ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam hatinya. Enggak ada ceritanya kemudian orang yang jujur kemudian gelisah, kemudian dia gundah,
Kemudian dia sampai mengatakan, coba tadi saya nggak ngomong seperti ini, coba tadi saya bohong saja, coba tadi saya nggak jujur. Nggak ada orang yang jujur kemudian gelisah dan menyesali kejujurannya, tidak ada. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin ketenangan, kedamaian di dalam hati seseorang yang berbuat jujur, berkata jujur. Maka nggak ada orang kemudian jujur nggak tenang, nggak ada. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup sabdanya, wa innal kadhiba riba, dan sesungguhnya dusta itu mendatangkan kegelisahan, mendatangkan kegundahan. Ini sabda Nabi mengatakan bahwa dusta, bohong itu akan mendatangkan kegelisahan di dalam hati manusia. Orang yang dusta, orang yang bohong, tidak jujur ucapannya, tidak jujur tingkah lakunya, maka pasti akan mendatangkan kegelisahan, kegundahan, tidak tenang di dalam hatinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah. Sesungguhnya kebaikan itu mendatangkan ketenangan, sementara keburukan, kemaksiatan, dosa mendatangkan kegelisahan. Dan memang para jemaah, dusta, congocok, bohong adalah dosa maksiat yang pasti akan mendatangkan kegelisahan. Maka salah satu ciri di dalam hadis Muslim bahwa kita ini berbuat dosa bisa kita rasakan para jemaah. Salah satu ciri di dalam hadis Muslim, wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali alaihi nas. Dosa itu adalah perbuatan yang menyesakkan dada, menyempitkan dada, gelisah, tidak tenang. Maka ketika kita berbuat sesuatu, kemudian di hati kita ini nggak tenang, pasti itu dosa sudah. Perbuatan dosa yang pertama cirinya adalah menyempitkan dada, menyesakkan dada. Dada kita ini, hati kita ini nggak tenang, gundah. Kalau kita berbuat dosa. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan saya tenang saja, saya santai meskipun saya berzina, saya minum khamr, saya tenang. Pasti itu bohong. Pasti dusta. Karena Allah sendiri yang menyempitkan dada-dada mereka. Nggak bisa. Ini sudah Allah yang menyempitkan, yang membuat dada mereka, hati mereka gelisah. Nggak ada ceritanya orang maksiat kemudian hati tenang, damai, anteng gitu, nggak ada. Kelihatannya saja di luar dia tenang. Orang yang selingkuh misalkan, kelihatannya tenang, damai, dia punya simpanan di sana, di sini, di situ, semua ada simpan. Kelihatannya tenang, padahal hatinya dia gundah, dia gelisah. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karihta ayyattali alaihin nas. Dan ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dusta, berbohong, kita tidak suka jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Maka itu dosa. Kalau kita berbuat sesuatu kemudian cek sampai tahu tang bini, cek sampai tahu ke tetangga, berarti itu perbuatan dosa. Malu kita ketika kita diketahui oleh orang lain. Tidak mau perbuatan kita, kebohongan kita diketahui oleh orang lain. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi kebohongan, dusta, cerita ini, cerita itu yang memang masih tidak jelas ceritanya, tidak jelas beritanya, maka hindari berbohong, berdusta walaupun dalam hal yang kecil. Kalau manusia sudah terbiasa berdusta, maka dia akan terus berdusta, terus berdusta, terus berdusta dalam ucapannya. Karena memang ada orang yang kita lihat di tetangga-tetangga kita, mungkin di sekitar kita ini, ada orang yang cerita itu selalu aja ada dustanya. Saya kemarin begini, saya kemarin begitu, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Dusta semua yang diucapkan karena sudah terbiasa. Pasti di dalam hatinya dia tidak akan tenang. Dan yang menyesal ini para jemaah adalah orang yang bohong, yang tidak jujur. Pasti hatinya tidak tenang, kemudian dia nanti akan mengatakan, seandainya saya berbuat jujur, seandainya saya dulu mengatakan yang sebenarnya kepada istri saya misalkan, atau yang lainnya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dusta, orang yang bohong, maka dia tidak akan tenang,
hidupnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka sekali lagi jangan kita terbiasa bohong, walaupun itu kepada anak-anak kita. Urusan-urusan yang kecil jangan dibiasakan bohong. Kalau mau keluar bilang mau keluar, kalau mau rapat dibilang mau rapat, jangan bilang mau ke pasar gitu ya, jangan bilang mau saya belikan mainan dan seterusnya. Jangan. Mau kerja ya bilang mau kerja kepada anak kita, jangan ajari anak kita berdusta. Kalau misalkan kita tidak mau bertemu dengan tamu yang kita kurang pas, bilang bapak tidak mau bertemu. Jangan bilang bapak nggak ada, bilang bapak sedang di sini, tuh ngajari bohong kepada anak-anak kita. Sekali lagi jangan sampai kita berdusta, berbohong walaupun urusan yang kecil. Jadilah orang yang jujur, yakin pasti Allah akan mendatangkan ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam hati kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat terutama bagi yang berbicara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.